Kami dari MI Hidayatul Muhtadin Banjarsari Perseroboran, kebetulan saya sebagai kepala madrasahnya sudah 2 periode ini. Kemudian terkait dengan pertanyaan bagaimana strategi untuk menyusun rencana program di madrasah ini, pertanyaan itu. Terima kasih, kami dari MI Banjarsari ini dalam rangka menyusun itu tentu ada yang namanya program kerja kepala sekolah, baik itu tahunan maupun 4 tahunan. Kemudian strateginya kita ada istilahnya itu EDM, evaluasi diri madrasah. Jadi selama 1 tahun itu madrasah mengadakan evaluasi terhadap dirinya sendiri, internalnya sendiri, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, muncullah di dalam program. Kemudian bagaimana program itu bisa terlaksana dengan baik, tentu ada strategi-strategi tiap-tiap untuk menyukseskannya. Nah, faktanya kita melaksanakan itu adalah dengan rapat guru dan komite, minimal kita dan pasti itu 2 tahun sekali pada semester 1 dan semester 2. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan sebelum menyusun perencanaan strategis? Terima kasih. Sebelum menyusun perencanaan strategis sudah saya munculkan di pertanyaan pertama tadi, yaitu kita membuat EDM, evaluasi diri madrasah, mengevaluasi terhadap kekurangan dan kelebihannya, kemudian dimusyawarahkan oleh stakeholder sekolah, baik komite, guru, dan tadi yang saya sebut itu. Kemudian kalau sudah jadi kita tetapkan, kemudian dalam beberapa waktu kita agendakan lagi untuk pertemuan kalau hasil dari penyusunan itu seperti ini. Kemudian untuk yang ketiga, bagaimana langkah-langkah penyusunan perencanaan strategis yang dilakukan terkait dengan meningkatkan mutu pendidikan? Bagus sekali pertanyaannya, langkah-langkah penyusunan strategi terhadap mutu pendidikan. Dan sini madrasah ini selalu untuk meningkatkan hal mutu itu melalui inovasi-inovasi yang kita buat bersama-sama. Nah, langkah-langkahnya ya kita putuskan dalam rapat kerja. Sini itu ada rapat koordinasi itu hampir sebulan sekali, kalau rapat kerja ya 6 bulan sekali itu. Nah, maka dalam rapat kerja kepala, rapat kerja guru, selalu bersama dengan komite itu. Nah, penyusunannya seperti itu. Maka ketika banyak yang terlibat di sini, ketika ide mutu gagasan maju ini kita sampaikan, semuanya pasti menerima. Dan sudah terwujud bahwa program mutu yang dilaksanakan di sini itu bisa berjalan dengan baik. Nah, salah satu contohnya program mutu di sini adalah tahfidzul Quran. Walaupun masih di tataran tahfidz 32 surat. Tetapi di akhir itu nanti ada wisudanya. Ada wisuda siswa khusus tahfidz, ada wisuda korna siswa itu sendiri. Jadi langkah-langkah mutunya penyusunannya seperti itu. Pokoknya selalu dimulai dari EDM terus evaluasi diri. Rapat kerja. Iya, rapat kerja. Kalau rapat koordinasi setiap bulan sekali. Nah, rapat koordinasi itu kita susun dalam waktu 6 bulan itu. Hasil dari koordinasi itu selalu saya catat. Nah, nanti dalam 6 bulan kita rapat kerjakan bahwa ini loh yang muncul di rakor-rakor kemarin. Dimusyawarahkan. Iya. Kemudian, bagaimana proses perumusan visi misi dan tujuan sekolah ini? Terima kasih. Prosesnya yang pertama adalah tentu kita mengundang stakeholder. Stakeholder itu adalah pemangku kepentingan terhadap madrasah. Nah, itu karena visi misi itu lama berlakunya itu 4 tahun sekali. Jadi visi misi itu 4 tahun, kecuali ada amandemen atau perubahan, itu saja masih syaratnya setahun, nggak boleh 1 bulan, 6 bulan dirubah, nggak boleh. Walaupun sebetulnya sesuai dengan kebutuhannya, tapi dalam 4 tahun itu. Nah, prosesnya sama, selalu kita buat konsep dulu. Jadi saya itu kalau buat program, saya buat konsep dulu, konsep diri dulu. Nah, setelah saya buat konsep, saya tawarkan kepada mereka, ini visi misinya. Saya hafal visi misinya, memang itu saya jaga. Jadi terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan peduli lingkungan. Nah, di kata-kata terakhir peduli lingkungan ini, kan di sini masuk sekolah di Wiyata, di Kabupaten Magelang. Walaupun belum terrealisasi dengan baik yang isi terakhir peduli lingkungan. Maka pandemi dan sebagainya menjadi kurang berjalan penting. Iya. Kemudian yang kelima, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan strategis di sekolah? Ya, terima kasih. Yang terlibat adalah 1, kita melibatkan pengawas pendidikan madrasah dalam menetapkan visi misi selalu saya undang. Kemudian 2, kepala desa. Tujuan kepala desa karena ini di wilayah Desa Teborjo, kepala desanya harus tahu apa yang menjadi kerjaan sekolah ini. Karena madrasah ini bagian dari kekayaan sumber daya manusia di sana. Kemudian ketua komite dan anggotanya yang berjumlah 9 orang, kepala sekolah, guru, dan perwakilan kelas itu 1 orang perwakilan. Jadi 1 orang yang paling menonjol itu biasanya kan ada wali murid. Nah, itu kita undang agar mereka bisa mengekspos keluar. Jadi ini loh di Banjarsari, itu dia terlibat. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, itu kan untuk menarik minat masyarakat. Pasti kan sekolah sendiri itu kan harus mampu bersaing dengan sekolah yang lainnya. Tentu sekolah itu harus memiliki program unggulan. Yang ini saya tanyakan, apa program yang ditawarkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah? Oh ya, terima kasih. Program mutunya ada, program unggulannya ada. Sekarang kita memakai makna intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau program intrakurikuler itu program di dalam jam KPM itu namanya intrakurikuler. Jadi dari jam 7 sampai jam 1 itu namanya di luar KPM itu intrakurikuler. Sehingga ada hafalan doa pagi, ada sholat duha, kemudian ada jamaah sholat zuhur. Itu program mutunya ya, mutunya itu. Kemudian yang ekstrakurikuler, program mutunya itu dari Senin sampai Sabtu ada sini. Jadi Senin ini terbolak balik ya, saya lupa ini, tapi ada di datanya ada semua. Jadi Senin itu latihan sastra khitobah, kemudian Selasa rebana, kemudian Rabu itu pencaksilat Paganusa, kemudian Kamis itu rebana, Jumat itu pramuka, kemudian yang Sabtu itu diajak oleh Pak Adi itu yang berminat sepak bola, diajak salaman itu sudah berjalan. Itu program mutunya. Tetapi yang wajib menjadi program unggulan yaitu adalah sini pramuka dan pencaksilat Paganusa. Itu yang di tingkat mutu ekstrakurikuler. Kalau yang intrakurikuler ditambah tahfidz. Tahfidz itu karena di jam KPN itu tahfidznya itu. Nah, yang unggulan yang di ekstra itu pramuka dan pencaksilat Paganusa. Di samping mutu
ini juga diunggulkan yang dua ini. Mengapa pramuka memang sini seperti ada tradisi juara ini piala ini hampir 80% pramuka semua ini. Dan yang skill-skill. Kemudian kalau Pakar Nusa kita manggilnya itu ciri khas Nahdlatul Ulama harus saya tunjukkan. Nah ini dalam waktu dekat ini tanggal 29, 30, 31 Desember. Jadi baru saya rancang dengan ranting Temburjo. Sini ada diklat pelatihan wudhu, tahlil, sholat jenazah, dan yang perempuan ada kegiatan fikih perempuan, sesuci aurat dan jaga. Itu bisa datang. Kalau mengisi di tanggal 29, 30 dan 31 Desember. Saya bentuk diklat. Jadi ada uji kompetensinya, ada syahadatnya, sertifikat. Itu ya, jadi unggulannya ada, mutunya ada di kita dan curricular, tapi unggulannya yang pintar di tahfidnya. Karena yang lain sholat itu kebiasaan. Maka mutu biasa. Kalau yang ekstra ya pramuka sama Pancasila Pakar Nusa. Dari paparan yang Bapak utarakan tadi, itu kan ada berbagai kali perencanaan strategis. Kan dalam merencanakan itu pasti kan ada faktor pendukung sama penghambat. Oh, ya. Nah, yang saya tanyakan, apa faktor pendukung dan faktor penghambat terrealisasinya perencanaan strategis? Oh ya, terima kasih. Faktor pertama banyak ya. Faktor pendukung ya. Faktor pendukung adalah yang pertama sumber daya manusia, sumber daya gurunya sini. Alhamdulillah sudah baik semua. Dari akademi sudah S1 semua, ada sudah S2 juga. Kemudian dari sisi anggaran, insya Allah sini juga cukup ada dari beberapa sisi sumber. Kemudian maka kalau yang program tadi itu seperti pramuka dan lain sebagainya itu pelatih dari luar semua, tidak ada yang dalam. Jadi pendukungnya salah satunya kita mengambil pelatih itu dari luar, memang yang orang ahlinya. Kalau dulu kan anak sudah tidak kaget lagi bosan ya belum, tapi ambil dari luar dan pelatih yang saya cari itu yang pelatih juara. Jadi kalau dia ngambil pelatih pentas lapangan bisa, dia sering pelatih sholat mana itu mesti jadi juara. Nah yang saya cari yang seperti itu. Jadi maka sini nggak usah tahu sering juara karena saya mencari pelatih memang pelatih tidak sekedar teman pelatih, tetapi pelatih yang melatih para juara. Nah kemudian sini rata-rata guru salah satu pendukungnya yang sering dibicarakan sistemnya sini. Sistem itu gini, jadi ini sekolah ini baiknya apa ya? Ini kurang dana itu caranya cari bagaimana ya. Jadi kita tidak satu orang dua orang mendiskreditkan guru itu kalau enggak, saya enggak boleh. Yang dibicarakan sistem. Guru kok terlambat kenapa ya? Jangan menyebut si A kok terlambat terus akan jadi presiden guru bagi kerukunan dan sebagainya. Nah kemudian penghambatnya hanya satu kalau sini itu faktor lokasi. Faktor lokasi. Kemudian ya sedikit satpas ya mungkin satpas. Tapi satpas ya kalau lokasi ini sempit. Kita mau ekstra itu juga kadang saya jaga lapangan ke halaman kecamatan. Jadi ada yang dukung kembali naik lagi kayak dukung masyarakat atau orang tua dukung sekali. Ini biasa kalau lumpuh apa itu pasar orang tua ikut mensupport mensponsori semua. Jadi penghambatnya hanya faktor lokasi saja. Ini dinas sekolahnya terlalu sempit untuk banyaknya. Nah kembali lagi ke ekstrakurikuler banyak sekali itu yang pilihan hanya satu. Jadi yang wajib kan pramuka sama pentas itu harus ikut. Kalau tidak ikut tidak naik kelas karena ada uji kompetensinya ada sertifikat. Tapi kalau yang pilihan wajib nilai satu. Kalau nanti ikut ekstra semua ya tidak ramah namanya. Jadi hanya satu. Jadi setiap anak mengikuti 3 program. Itu yang pendukung penghambat. Kita di sini kan tentu untuk menjalankan tadi visi misinya, kemudian dari dukungan ekstra mutunya itu kan pasti nggak hanya dilakukan oleh pihak internal, tapi kan kita membutuhkan dari pihak-pihak eksternal. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada kerjasama dari pihak eksternal sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan? Ya, terima kasih sekali, sangat ada. Yang pertama dari Nahdlatul Ulama sendiri melalui ranting Temburjo. Di ranting Temburjo itu dukungan terhadap sekolah bagus baik sisi anggaran maupun ilmu pengetahuannya. Jadi non saya para alim-alimnya kiai khususnya di ranting Temburjo itu sering saya undang. Nah dengan cara diundang, termasuk besok acara pelatihan itu juga Surya dan tapi dia yang saya undang. Karena kontribusinya sangat. Jadi itu pendukung istilahnya adalah komite. Ini komite ini juga alhamdulillah hampir sama pemikirannya dengan kami yang berada di sekolah. Kami mau apa komite selalu menyambut dengan sangat baik. Kalau dengan dari luar dari sisi apa ya formal legal itu ya sama mungkin dengan sekolah yang lain, hubungan dengan polisian, dengan kecamatan, puskesmas, semuanya dukungannya sangat baik. Dan ini berita terbaru. Ini Banjarsari ini satu-satunya yang ditunjuk oleh Dinkes Kabupaten Magelang itu mau dijadikan program sampling swab antigen yang akan diteliti langsung oleh Universitas Gadjah Mada. Kalau yang jatuh di sini, yang jatuh di yang lain, pada takut mati swab antigen teman-teman. Itu jadi ada yang dukungnya dari pihak luar. Semoga kayaknya terus ini. Itu kan nggak sewaktu berjalan sesuai dengan rencana gitu. Dan tentu kan kita sebagai misalnya atasan pimpinan itu kan pasti adanya program evaluasi di mana dalam manajemen itu kan ada fungsinya bunga C, ada planning, kemudian koalisi, evaluating, kemudian controlling sama yang terakhir evaluasinya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis di sekolah? Ya, terima kasih. Satu, sebagai kepala sekolah pimpinan dalam hal evaluasi itu berarti tidak berat harus dilaksanakan apalagi banyak dengan teman-teman guru ya. Kita evaluasi guru itu kan ada evaluasi kerja, ada evaluasi administrasi. Tapi kepala material di sini kan selaku manajerial sebagai pengelola. Saya lebih mengedepankan memakai manajemen. Jadi kadang memakai psikologi satu hati itu akan nomor 2. Sambil pakai logika manajemen. Sehingga ketika mengadakan evaluasi guru ya saya nyaman saja saya pakai manajemen. Termasuk kemarin ada supervisi guru yang mengajar di kelas. Itu ya saya tunggu. Kemudian bos, ya, saya semua ada supervisi. Nah kemudian pelaksanaan evaluasinya itu ya berkala tadi. Yang seperti saya bulanan ya bulanan, kalau bos yang melakukan sekali, kalau guru ya 1 tahun sekali. Jadi evaluasinya kita memakai logika manajemen.
bukan logika, pikiran dan hati. Kita tidak akan sampai kita mengingatkan satu dan lain. Mengingat kan keadaan apa sekolah saat ini sama yang dulu berbeda nih, karena kalau begitu kan masih normal aja itu kejadian COVID-nya. Oh, itu. Nah, mendapat bagaimana keadaan itu sekolah pada saat ini dan masa yang akan datang setelah keadaan strategis. Kaitan dengan adanya itulah katanya. Menurut Bapak, bagaimana keadaan itu sekolah pada saat ini dan masa yang akan datang setelah adanya strategis? Oh ya, ya. Itu sekolah ya saat ini saya datang. Terima kasih. Mutu sekolahnya menjadi berubah skemanya. Kalau sebelum pandemi kita bisa offline, bisa langsung tatap muka dikontrol dengan sebagainya, bisa 100% terlaksana. Maka ketika pandemi menjadi tidak terlaksana semuanya, tetapi kaitannya dengan ekstra intra kan tidak terlaksana, memang tidak diperbolehkan. Tetapi mutunya ya saat ini ya, itu ya kita pantau dengan media-media online. Yang paling efektif di sini ya WhatsApp sama Google Meet itu. Dan alhamdulillah semua guru bisa buat Google Meet sih. Kemudian di masa yang akan datang dengan melihat pengalaman saat ini tentunya kita juga bersyukur. Karena ternyata dengan COVID ini Allah sudah memberikan berkahnya, ilmunya kaitan dengan media, khususnya dengan IT, bagaimana kita belajar, evaluasi dan lain sebagainya. Kemudian menjadi tambah pengalaman bisa menggunakan IT semuanya. Nah kemudian mutunya apakah tetap terjaga dengan baik? Karena saya selaku kepala saya jaga mutunya. Jadi kalau kepala sekolah itu buat program A sampai tahap pelaksanaannya, itu kalau masih bisa A berarti mutunya terjaga. Kalau saya bilang A, kalau di bawah gurunya melihat PJD berarti program mutu saya ini tidak berjalan. Maka saya selalu menjaga di sini A. Maka saat ini walaupun kondisi pandemi, karena saya merubah skema. Istilahnya kalau dulu pakai siasat A, sekarang saya pakai B yang saya buat saya kendalikan tetap terjaga. Yang ke depan insya Allah akan lebih baik daripada saat ini. Saya selalu berpikir inovasi. Inovasi harus terus berubah, tidak boleh. Baik Pak, terima kasih untuk kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber kami dan sangat punya peran yang besar. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kami pelajari dan bisa kami terapkan ke depannya. Ya, terima kasih Mbak Selamat Anissa. Jika masih kurang apa yang ditanyakan dengan kebutuhannya masing-masing, bisa dilanjutkan dengan media ya, bisa dengan WhatsApp, nanti kita jawab-jawab di situ mungkin akan lebih detail lah, atau mungkin ada semacam file atau apa bisa kita kirim lewat situ. Tentunya ada manfaatnya sedikit banyak, dan jika ada kurangnya mohon maaf juga ya. Sama-sama. Ya, ya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.